Kalau orang benar tidak ada tertutup, tapi kalau orang salah mesti ada tertutup. Itu prinsipnya gitu. Jadi gini, maaf untuk saya dari Mampuri, berada sejarah kita di Mantap. Oh iya, banyak ada yang senior yang kata. Intinya nggak ada masalah, cuma kita silaturahmi. Iya. Terima kasih banyak ya. Biar kita kenal Pak Halim. Terima kasih banyak. Ya. Saya juga terus terang aja. Dari itu saya mampu malah atas baru. Biasa kalau biasa. Jadi Kemarin kita pendahuluan sudah silaturahmi dengan Pak Imam. Oh ya Pak Imam ya. Ada informasinya. Segera mudah-mudahan datang lagi lah, saya punya tunggu juga. Kita kan kemarin tuh kirim surat ke seluruh instansi ini, ya. Semua kita bilang. Bayangan kami di sini semua, bukan saya saja. Ya. Kami Giro Khilafah Muslimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sama polisi lagi kumat ini di daerah timur. Oh, silakan di kesehatan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan kalau rasionalisasinya gini, kalau kita punya mobil buatan Jepang, Toyota buatan Jepang, terus Jepang yang buat ini punya aturan, supaya selamat mobil ini, dia harus pakai aturan yang bikin ini. Jadi saya bilang kepada bapak-bapak ini semua, termasuk Pak diri sendiri juga, bahwa kalau kita ingin selamat dunia ini, harus taat sama aturan yang bikin dunia ini. Kita kan tidak pernah bikin batu segini juga, tanah sekepal ada yang bikin. Jadi tanah air ini adalah ciptaan Allah, pohonnya, binatangnya, makhluk yang kafir maupun yang beriman, itu makhluk Allah semua ya. Jadi kalau kita urus ini pohon, urus hutan, urus laut, urus bumi, urus orang kafir, urus orang Kristen, urus orang Islam, kan ini makhluk semua. Ngurus binatang kan, kalau menyimpang dari aturan yang bikin mesti rusak. Pasti. Maka kita bilang kepada bapak-bapak, bela bangsa dan negara ini dengan tidak menentang ajaran yang bikinnya, tidak menentang Allah Rasul. Ada di masyarakat kita itu kan kita ini bukan orang Islam saja di antara bapak-bapak ya kan. Jadi bagaimana itu nih? Saya bilang kalau kita ini kan sekarang ada Pancasila itu katanya untuk mempersatukan bangsa ini. Sekarang yang bikin Pancasila untuk lima kan kita juga, bapak-bapak kita, apa nenek kita, tapi kita juga. Kalau kita mampu mempersatukan bangsa ini dengan Pancasila untuk lima, masa si Allah yang bikin alam ini tidak lebih bagus mempersatukan bangsa ini? Maka di surat itu saya tulis kepada non-muslim, kita maklumkan bukan aturan orang Islam yang kita inginkan nih, aturan yang menciptakan alam ini yang secara pasti memerdekakan setiap hambanya melaksanakan ajarannya. Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Iya. Jadi saya suka ceramah sama teman-teman. Kalau ada warga khilafah, ada poyangan, kapan ya kita membunuh orang, kapan kita perang, itu juga penjahat. Kita dalam Islam ini tidak boleh punya rencana saya akan bunuh semut. Nah, itu sudah penjahat. Betul. Oh sebetulnya salahnya kok mau dibunuh. Jadi nggak ada hati membunuh makhluk Allah bikin kita membunuh. Jadi saya bilang orang yang punya rencana memerangi orang itu penjahat. Kalau diperangi ya tidak mungkin kita pasang leher, sebenarnya lagi cerita. Masa kalau diperangi pasang leher itu tolol. Tapi kok berencana kapan ya kita jihad, saya bilang ada kalian. Ini saya musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan. Iya, ya kan begitu. Masa kadang-kadang harokas dia aja. Iya. Kapan kita jihad? Saya bilang, terus mau apa? Membunuh orang kafir ya? Orang kafir kan makhluk Allah, cacing aja tidak boleh kamu bunuh sama kamu kok dalam Islam. Kalau ada, ya kalau dia semut datang lagi gigit, apa duluan dipencet. Dia bilang, kalau kita pekerjaan bunuh semut itu tidak boleh. Nah inilah prinsip
khilafah ini, maka dipilih di sana rahmatan lil alamin, memberi kasih sayang kepada alam. Nah, ya saya dulu pernah sih di NI dulu, pernah dulu itu. Otak ini perang melulu. Setelah saya pikir ini salah ini. Enggak benar. Kenapa nggak ikut? Itu. Saya pikir, wah ini bagaimana? Kita sebentar lihat orang mau kita bunuh aja. Ini apa itu? Ya untung saya kena tahan ya. Jadi saya bisa berenung kan. Jadi untung. Untung tuh buat Kalau nggak ditahan kan nggak sempat mikir maunya kelahi melulu. Wah, saya pikir wah ini dia, kita ini dikicu dengan politik. Bukan pikiran Allah dan Rasul yang kita pakai, pikiran pemimpin. Pikiran pemimpin. Jadi kita diarahkan oleh pemimpin. Iya, kalau sesuai dengan Quran dan hadis. Belum kita kuliah. Kalau kita keluar dari rumah sudah kita pikir di jalan dan bisa bunuh orang nggak? Waduh lebih. Maka ada bilang tinggalin dulu ya lewatin. Tapi pengalaman namanya manusia nggak ada yang sempurna. Dari awal ada tahap-tahap ya. Ya maka saya bilang ini tahap-tahap ini tahap pengalaman sudah cukup yang salah kan, masa mau terus ini kita kalau kita tahu itu jangan kita bunuh orang lah. Iya. Jadi saya dibarani sama wartawan Sindo adalah iya. pusat. Betul. 3 orang kan datang wartawan Sindo. Jadi bagaimana pendapat saya maksudnya dengan ada Syiah, ada HTI, ada Muhammadiyah, ada macam-macam tuh. Bagaimana pendapat Bapak? Saya bilang Khilafatul Muslimin itu mau ada HTI, mau ada Syiah, mau ada orang kafir, jadi warga khilafah ikut sama aturannya Allah dan Rasul. Selesai saya bilang. Kita sekarang itu macam-macam tuh karena ikut sama pemimpin kita masing-masing. Coba kalau semua kita ikut sama aturan Allah kan bagus ya. Ini yang buat kita kelahi itu. Syiah nggak banyak Sunni. Itu kan cerita lama. Kita nggak pernah kenal sama orang kelahi Sunni Syiah. Kok kita ikut-ikut berantem juga? Lah masa kita warisin berantemnya orang dulu? Saya baik-baik kan gitu. Kenapa nggak warisin yang baik-baik? Nah ini jadi. Dan sekarang tuh masih rame. Kita lihat di berita Wahabi, Syiah, anti-Islam, menyimpang, kalau bid'ah. Saya pikir ini apaan kerjaannya? Kiai kiai juga. Dibilang kafir kan, karena nggak boleh bilang kafir orang kan. Masa orang Nggak boleh kita bilang. kalau sudah orang bersahadat ya, haram dibilang kafir. Sudah peringatkan oleh Nabi. Betul. Kalau sudah bersahadat itu berarti dari kafirnya tadi hilang kafirnya. Walaupun udah sholat. Betul. Cuma kalau udah sholat dia masih hati. Nggak bisa dibilang udah sholat kafir. Nggak bisa. Kalau sudah bersahadat Islam, walaupun belum sholat belum puasa. Nah, jadi kalau tidak sholat itu masalah maksiat dia, dosa dia. Urusan dia mas. Bukan dia berarti kafir. Nah ini banyaknya orang, wah dia itu munafik. Wah saya di hati sih bilang, orang pengen masuk surga, kamu bilang munafik. Padahal dia sampai cara yang kamu anggap salah itu, dia pengen masuk surga sampai menangis. Kamu bilang munafik, wah nanti dulu. Orang munafik dulu itu sengaja pura-pura beriman, masuk Islam, maksudnya mau menghancurkan Islam dari dalam. Itu munafik. Lah ini orang karena ilmunya beda sama ilmunya orang ini, aku munafik itu. Saya bilang enggak bisa. Orang munafik itu sengaja masuk Islam kayak Yahudi itu, pura-pura dia pura-pura taat, padahal menghancurkan Islam dari dalam. Ini orang yang mau masuk surga. Dibilang munafik, dibilang kafir, kan enggak beres. Nah, maka tanggung jawab kita repot. Udah ada Ibu naik nggak? Boleh. Ibu mau naik? Ibu mau naik? Boleh juga kasih. Boleh. Ya, oke. Nanti dari sana ya. Dari apotek dulu ya tadi. Iya, nanti lainnya. Atau ngobrol bebas, sama Kalau kita kan anak-anak boleh juga. itu kita yang muda-muda ya.
Pak Ustaz yang ini. Iya, Dari iya. awal juga kita misalnya makin lama juga beda Pak orang kalau yang wajahnya wajah tuh iya. Iya. Ya kami sedikit banyak kita tahu lah Iya. misi-misinya Iya. dalam arti Iya, iya. kemarin kan sharing dengan Pak Iya, iya. Pak Ustaz juga kan. Iya. Begini Jadi, ini. Oh iya, ada lagi. Iya. Itu Irak. Orang saya bilang orang perang di sana, kok kita mikir di sini. Kita juga belum tahu kena ke sana. Kita dilahirkan Allah di sini. Iya. Lalu kita beriman di sini. Iya. Lalu kita mikirkan Islam di sana. Yang mikir Islam di sini yang diminta tanggung jawab adalah siapa? Toh. Iya. Maka ada warga apa lagi di sana. Saya bilang kalian ini macam-macam. Kalian masih saya bilang. Oh Allah nyatakan dia di sini, bukan permintaan dia lahir di sini kan, ketentuan Allah. Lalu sudah lahir di sini, tahu-tahu dia Islam di sini. Lalu dia pikirkan Islam di sana. Iya. Nanti kalau mati, masa yang diminta tanggung jawab oleh Allah, masa Allah minta tanggung jawabnya orang Mesir sana tentang Islam. Udah ada bagian masing-masing. Nah, saya bilang nabinya nabi siapa? Nabi itu lahir di Mekah, itu Islam di Mekah, begitu pindah ke Medina, Islam Medina, dan mikirin Jawa Timur. Iya, ini kan di sana. Coy kata orang. Coy. Jadi, ya, pokoknya bebas ya. Mohon maaf. Iya, ya bisa. Iya, ini ya. Biar ada kenang-kenangan. Iya, Siapa tahu kalaupun di dunia belum sempat ketemu, ternyata sempat ketemu di surga kan lumayan. Insyaallah. Iya kan kita sering doain. Kalau surga pasti ketemu. Iya. Mudah-mudahan ya. Nanti Bang Munifah Jakarta. Iya, gimana iya. Tempo hari kalau di di Klaten itu kan seluruh warga ribuan ya yang ada itu yang menjaga kita itu polisi. Jadi polisi sok Jawa Tengah itu dengan seriusnya ya, seperti kita ini jangan sampai terganggu pelajaran kita senang sekali kan, ada foto-foto depan senang kita itu. Banyak orang sekarang ini kalau dia kuat Islamnya awas ya. Saya bilang loh, justru kita senang dengan orang kuat ini mendukung kita. Kok kita nggak musuh? Harusnya kita Mendukung kan ya, siapa tahu setiap berubah kan hidayah itu tidak dari mau jauh orang. Nabi Nuh aja anak istrinya tidak dapat hidayah. Nabi kenapa kita iya, kenapa kita mesti marah? Apa kita kalau orang itu kafir, umpama kafir ya, apa gara-gara orang itu kafir jadi kita masuk neraka? Kan dia masuk neraka dia. Allah saja bilang kalau kamu kafir, ini ada neraka. Kalau kamu beriman, ini ada surga. Kan pilih bebas. Kok kita anti kafirnya sehingga nggak ada anti? Ada anti Pancasila 45. Anti kafir. Saya bilang Islam ini nggak ada anti. Soalnya iya, tidak setuju dengan orang kafir. Ya sudah tentu tidak setuju, bukan anti. Sebab Islam ini menurut Allah dan Nabi itu dari Allah semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Allah semua yang utuh. Jadi ajarannya sebut ajaran Allah semua. Adapun penyimpangan, yang menyimpang masuk neraka. Kenapa kita benci? Mesti kita kasihan kan? Kasihan dia masuk neraka tuh kan, kasihan. Ini nggak benci, jadi bilang anti kafir, anti. Lalu saya bilang salah persepsi. Kita ini kasihan. Wah, kasihan dia itu diancam neraka, kasihan aja. Nggak mau dikasihani belasan sendiri. Nggak usah paksa-paksa. Maka dalam Islam itu tidak boleh ada paksaan dia. Maka orang Islam juga tidak boleh dipaksa. Contohnya baik. Iya. Insya Allah begitu. Betul. Apa zaman Nabi saja itu tidak bisa paksa orang tua kita. Ada orang gunung cerita, turunlah ke jalan. Tahu-tahu di situ duduklah sudah di batu. Lewat orang gunung, pokoknya orang kalau istilah kita ini orang mudik lah, orang tidak ngerti apa-apa. Tapi dia tahu informasi bahwa ini Muhammad ini katanya itu salah. Kamu kan Muhammad, kamu yang diutus Tuhan itu ya. Rasulullah kan tersebut saja, dipegang batu itu.
Ya inilah Muhammad utusan Allah itu, kata Bahtiar. Dasar tukang sihir, kata kan? Katanya, dasar kamu tukang sihir. Ya sudah. Mau ngeloyong penasaran kan? Baik lagi. Muhammad, kalau kamu betul diutus Tuhan, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Iya, Maha Kuasa. Tuhan yang bikin pohon tuh, kamu minta sama Tuhan yang utus kamu itu pohon besar tuh kok suruh pindahin ke depan saya. Kalau bisa berarti betul kamu utus Tuhan. Kalau sampai ke sini kamu yakin? Ya baru saya yakin. Ya, kamu diutus Tuhan betul. Buktinya pohon yang diciptakan Tuhan itu bisa kamu minta, bisa dipindahkan Allah. Kamu kan nggak mungkin ngangkat. Rupanya itu pohon gerak sampai depan dia. Bagaimana? Ada saksi kamu luar biasa. Apalagi kita tidak punya mukjizat. Mau nyuruh orang beriman dari mana? Nabi punya begitu aja orang tidak beriman. Itu misalnya Allah kan. Coba kita bilang kasihan dia. Nah kan paling begitu. Ini dimusuhi ya bagaimana? Maka saya bilang sama sahabat-sahabat juga, ketahuilah yang membela Nabi Muhammad itu orang kafir tadinya. Bukan orang yang sudah beriman. Orang kafir. Umar yang membunuh Nabi jadi khalifah. Jadi bukan orang yang beriman yang diharap itu orang kafir. Lagi kita ini haji kiai yang bertentangan kita. Jadi bagaimana saya bilang? Nah inilah gara-gara kepimpinan yang nggak ada. Kalau Kristen itu juga tengkarnya banyak. Gereja ini, gereja itu, tapi ada pausnya. Kalau kita ini tidak ada. Ketua ini, banyak. Nah, coba ada khalifahnya aman. Maka kita mau membuat orang Indonesia ini jadi pusat keapian dunia. Sebab apa ya? Umat Islam dunia ini paling banyak di Indonesia. Terus alamnya, kekayaan alamnya di dunia ini tidak ada yang kayak Indonesia. Tapi diurus tidak dengan aturan Allah, sehingga curang, zalim, belas kasihannya yang penting diri dulu dan keluarga dulu. Nah kan, akhirnya rusak karena yang nggak pakai aturan yang bikin. Kalau pakai aturan yang bikin selamat kita. Iya, pohon ditebang, menurut Islam ke pohon, ke hutan, lebang hutan. Untuk apa? Ada kerugian ke alam itu. Nggak usah merugikan orang. Kalau yang punya orang ditebang apalagi. Nggak punya orang, punya alam itu. Ada kerugian alam nggak kamu pegang? Diminta tanggung jawab. Kalau kerugian manusia, duitnya masuk banyak. Bukan kerugian alam yang dipikir. Duitnya banyak masuk enggak. Kan repot ini. Pokoknya bukan haknya jangan. Iya makanya. Ujian. Itu dia. Ya tahu kita Pak, kita juga. Ya selama kita masih ini, ya kita tahu lah mudah-mudahan. Iya, jadi besar. Ya, kita nggak tahu kan, kita nggak tahu. Ya ada kita orang. Siapa tahu kan ini kita sahabat dunia akhirat. Saya sudah tanya Pak Densus di sini juga kan. Pak Densus itu. Pak Densus ke sini. Jadi mudah-mudahan kita senasib Pak Densus. Maksud Pak Ustadz apa? Kita ini kan hidup pasti mati kan? Ya pasti lah kata. Jadi tujuannya ke sana. Terus saya bilang, kalau mati surga apa neraka? Ya surga lah Pak Ustadz kata. Kalau surga cuma ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau Pak Densus ngelawan orang beriman masuk neraka gitu. Jadi Pak Densus ngelawan orang beriman. Bagaimana? Maka kita sedang belajar ini Pak. Saya bilang Pak Densus, orang Amerika itu pangan sudah ente-entean, habisin, jangan lawan Allah dan Rasulnya, jangan lawan orang beriman, habisin saja orang kafir, buatan itu dimakan. Kata Pak, kita orang kecil, kecil pokoknya pangan. Ya udah mau ngapain? Kita dikasih dipangan juga. Jangan kita, masa kita di dunia ini kayak apapun sih, kita terbang ke langit, hebatnya, nggak bisa bisa terbang ke langit saking hebatnya. Terus lutut kita harum sih, mati masuk neraka nggak ada gunanya lagi. Untuk apa hidup? Kecuali kalau ada moyang kita balik. Assalamualaikum, lagi ngapain cucu? Sudah sarapan belum? Kalau ada gitu boleh. Ini sekali lewat, nggak ada yang balik. Coba kau kena surga ke neraka, muter gimana? Dia bilang ada orang yang tengen-tengan mikir, ya saya ini nggak pantas lah jadi ahli neraka. Yang penting nggak kena, nggak pantas saya lihat surga. Malu saya iman saya tipis. Yang penting nggak kena neraka lah. Tempatnya di mana saya bilang kalau
Daftar surga. Hidup ini pertaruhan, mau ke surga apa ke neraka, disuruh pilih. Disuruh pilih oleh Allah. Bukan punya kita surga neraka itu. Kok kita benci sama orang masuk neraka? Oh, kita tak masuk kok. Kasihan. Nah ini rahmat lil alamin itu maksudnya gitu, kasihan. Nah itu. Jadi maka warga khilafah itu ada orang Buddha. Saya sudah garap, saya coba, cuman saya terusin. Saya pikir kewalahan juga sebab dari Islamnya ada daftarnya kan. Saya coba saya ke Kristen kan. Bilang kita ini hidup orang Kristen di Ambon tuh kaya sama orang Islam. Situ-situ juga enggak lepas. Saya alhamdulillah pernah ke Ambon itu, Ustaz. Jadi nyebrang dari Pulau Haru, masuk lagi situ ada namanya desa itu, masuk ke Saparua, naik ke Sirisori. Nah di Sirisori itu ada Sirisori Kristen, Sirisori Islam, Sirisori Kristen lagi. Jalannya cuma satu. Tapi di sana saya salutnya apa? Kerukunan itu. Manakala ada kayak semacam pela. Iya. Pela. Jadi kalau mereka ada satu pela, satu adat itu, mereka akan lindungi. Jadi Sirisori Islam itu saya sama sholat Jumat juga. Sirisori Islam di Saparua sana itu letaknya di tengah-tengah. Ini dikelilingi sama orang Kristen. Dikelilingi bang. Saya sampai wah. Makanya satu keluarga itu dalam sejarah di Medina itu, waktu Rasulullah pindah ke Medina itu bukan orang Islam semua. Betul. Satu rumah itu ada 10 orang, ada 2, 3 yang Islam. Betul. Ada 1 orang, ada pokoknya setiap rumah itu campur. Nah, tapi karena dilihat bawaan Islam ini mensejahterakan semua, lalu mereka ikut. Ada yang tidak senang tuh, diocok-ocok sama Yahudi. Dihasut kan? Iya. Nah, sehingga kalau Muhammad itu terus kita ini tidak punya umat ini. Kita jadi pemimpin dengan Muhammad jadi pimpinnya. Kita ini tersingkir, salah namanya ambisi orang kafir. Jadi bagaimana kita perangin mereka? Itu jadi perang. Sebenarnya tidak niat memerangi orang Islam itu. Lagi Pak Ustaz. Kemarin Pak Ustaz dari wilayah itu gimana suasana wilayah? Iya itu. Ya atau Pak Ustaz kemana? Sampai ke Kota Cani. Kota Cani. Kota Cani saja. Saya mau terus ke sana. Saya waktunya mau mabit ini. Ya. Saya bilang sudah Waktunya. ini mau 2 bulan mau libur. Ya. Kan akhir bulan di sini tetap 8 bulan. Yang lalu sudah hendak keburu. Oh iya. Karena ke NTB karena kan banyak ada lebih 400-an perwakilan khilafah sampai ke Malaysia kemana itu ya. Jadi saya pikir mau libur lagi, kejar-kejar waktu ya. Ada permintaan sih ke sana. Oh iya. Iya ada permintaan. Ada yang pengen ketemu sama Khalifah. Saya bilang kalian lihat lah, saya bilang. Karena yang penting bukan kita membawakan keinginan kita membawakan misi Islam yang rahmatul alamin. Ya sudah lah. Yang penting kita menghadapi bagaimana caranya kita ini menyadarkan umat. Kalau tidak sadar kita mati. Maka kita bertanggung jawab pada Allah. Saya sudah menyadarkan umatnya tidak mau, kita bertanggung jawab. Bukan arti harus sukses. Islam ini tidak harus sukses. Allah sudah atur di ayat itu ada musyaitan itu semua. Berillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'ul mulka man tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudhillu man tasa'u. Itu Allah itu akan memenangkan suatu kekuasaan, satu kaum, nanti akan dikalahkan suatu kaum, nanti akan menurut apa yang dikatakan Allah. Kita tidak bisa, jadi pokoknya harus menang turun, tidak bisa, ada kebutuhannya di sana. Seperti orang miskin, orang kaya, itu semua kita tidak ada yang pengen miskin. Saya suka tanya sahabat-sahabat, saya bilang, siapa mau susah 10 hari yang tangan? Enggak ada, 10 hari. Tapi yang susah 10 tahun kan banyak. Siapa yang mau miskin? Enggak ada. Tapi yang banyak kan miskin. Karena yang ngatur kaya miskin itu rezeki itu atur Allah, bukan atur kita. Kalau kita bisa atur nasib kita dunia,
Mana ada yang mau susah? Kita sudah senang semua ya. Iya, senang semua nggak bisa. Itu sudah Allah bilang kok. Allah yang melapangkan rezeki hambanya dan Allah pula yang menyempitkannya. Maka lapang rezeki itu ketetapan Allah, sempit rezeki itu ketetapan Allah. Cuma karena kita dikasih akal, lalu rasionalisasinya mau ketemu. Nah, coba ke sekarang. Ini ada toko. Kalau toko ini punya modal lah 5-10 juta, ya. Dia mau bikin pabrik roti. Apa? Pabrik roti kan belum pengalaman. Mau dirubah tokonya jadi pabrik roti, belum pengalaman, produksi belum pengalaman, kasih belum ada, alat transportasi nggak punya, nama modal 10 juta ya, alat-alatnya beli-beli ya, tinggal sedikit. Lalu ini karena Allah di sononya sudah menetapkan dia bakal kaya, datanglah orang bilang ada roti hitam nggak, bikin roti hitam, besok ada roti putih, ada roti hijau, ada roti merah, ada roti, ini macam-macam roti terjadi sama dia. Sehingga di mana-mana pesan roti, jadi pabrik roti terbesar. Paman itu 15 tahun atau 20 tahun, man. Jadi pabrik roti terbesar, seluruh provinsi sudah dilayaninya. Pernah dengar apa bergerak? Orang kaya, orang miskin bergerak. Orang kaya kan? Sekarang dia sudah miliar, bukan juta lagi, miliar. Pengalaman sudah banyak, ilmu sudah banyak, relasi sudah banyak, kendaraan sudah ada, alat transportasi beres. Kenapa bangkrut? Mana punya, apa guna ilmunya, apa guna pengalamannya, apa guna modal miliar? Kenapa dapat 10 juta tadi? Ilmu belum ada, pengalaman belum ada, modal juga sedikit. Kenapa jadi miliar? Kenapa setelah miliar bangkrut? Mau percaya nggak bahwa yang katolik itu Allah? Kalau nggak percaya, otak sampean dipaksa oleh setan untuk tidak percaya firman Allah kan. Nah, jadi tidak ada firman Allah yang salah. Cuma manusia ini bagaimana sih Allah mau salah itu? Allah punya langit, Allah punya lautan seisinya, punya gunung setampangnya, punya nyawa kita milik Allah. Kalau ada Allah bilang begini terus kita ragu-ragu. Kira-kira Allah itu mungkin bohong nggak? Butuh apa Allah sama kita? Oh, nyawa kita aja punya dia. Apa gunanya Allah bohong itu? Jadi kalau ada bilang Allah, bunuh anakmu, bunuh. Benar Ibrahim tuh. Itu ujian saja. Nggak mungkin Allah itu mencelakakan hambanya. Maka kalau nggak pakai hukum Allah itu cacing aja selamat, apalagi manusia. Cuma orang nggak mau percaya karena mahal surga ini repot. Sebenarnya rasional nggak bisa dibantah. Masa yang menciptakan kita langgar? Kita dapat mobil, kita kasih pasir. Kata pabriknya jangan kasih pasir, kita kasih pasir dan rusak. Maka saya indah Islam itu. Indah Islam itu mengajaran yang maha pintar kan, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana ajaran kita tinggal, kita buat ajaran baru? Maka iya, artinya kita ini bangga tidak pada tempatnya. Artinya kita bangga tidak pada tempatnya. Kok mempertahankan aturan yang kita bikin? Kecuali kalau Allah tidak bikin aturan. Allah bergaul saja dibikin aturan. Semuanya dari lahir sampai mati. Sampai ngisi-ngisinya dikasih tahu oleh Islam itu cara ngisi, cara tidur, cara bangun dikasih tahu. Padahal nggak dikasih tahu juga semua orang bisa bangun bisa tidur. Tapi saking kasih sayangnya Allah supaya hamba Allah tidak dapat pahala. Tidur menurut ajaranku, bangun menurut ajaranku, ngisi menurut ajaranku, supaya maksud selamat dia. Kita nggak mau ya, rugi sendiri. Nah ini salah. Maka Islam itu sebenarnya kita lihat tidak ada Islam itu satu masalah yang tidak dikonternya supaya kita selamat. Masa masuk WC aja boleh cari surga? Laksanakan Islam masuk WC coba. Padahal kalau orang masuk WC tidak usah pakai Islam bisa. Sama kucing-kucing bisa ngisi. Tapi saking lengkapnya kan. Apalagi masalah yang hebat kan. Masalah pimpinan, masalah bangsa, masalah negara apa lagi. Oh masa pakai sendal aja dikasih tahu caranya yang tidak penting-penting. Nah, pengertian seperti ini nggak tertanam karena ada kiai-kiainya debat Wahabi, debat Syiah, debat Sunni, debat bid'ah, beda macam-macam, pusing di situ. Akhirnya mereka ya namanya pikiran. Ini katanya Quran hadis. Kayak ini yang membantah Quran hadis. Kayak yang satu lagi bantah
Quran dan hadis. Bagaimana? Jadi sampai kain kiamat ini. Kalau ada khalifah beres. Kalau khalifah ya sudah kalian sudah ini agak selesai. Tapi kalau tidak ada khalifahnya hancur. Karena siapa yang menyelesaikannya? Kata si A ini NU bilang, wah itu Muhammadiyah itu ya beres. Kata Muhammadiyah, oh NU itu beres. Kamu ngomong gitu, dasar apa? Dasar Quran hadis ini? Dasar Quran hadis. Datang lagi ini, dasar Quran. Ya udah selesai bertengkar. Nggak ada bapaknya. Bapaknya Nabi, setelah Nabi Khalifah. Data sejarah jelas. Jadi bapaknya umat Islam itu yang akan mendamaikan umat di zaman dahulu Nabi, ganti-ganti sampai selesai Nabi. Umat Islam Khalifah. Itu orang Ibtidaiyah juga paham. Ini ditinggal. Hancurnya Islam karena ditinggal Khalifah. Sekarang mau kita kembalikan lagi. Kalau mau, kalau tidak mau nggak apa-apa. Kita mati. Saya sudah ajak pada nggak mau ya. Terlepas tanggung jawab kan.